Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Yang paling utama tiada lain adalah kenikmatan iman dan Islam. Selanjutnya, salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan terlimpah curah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan subuh kali ini, insya Allah tema yang akan kita bahas yaitu berkaitan adab makan. Permasalahan yang mungkin sepele tetapi hari ini banyak dari kaum muslimin tidak memperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui firman-Nya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ini dalam surat apa, Pak? Ar-Rahman ya, diulang-ulang. Terus diulang-ulang ya. Artinya yaitu Allah a'lam bishawab, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Padahal Allah begitu banyak memberikan kenikmatan. Ayat ini bersifat umum, artinya sindiran yang maknanya pertanyaan ini adalah tidak perlu jawaban. Nikmat mana lagi? Nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Mari kita cek pertanyaan ini adalah pertanyaan, kalau bahasa Indonesia itu ada istilah aksioma ya. Jadi pertanyaan sebenarnya nggak perlu dijawab. Kalau ada guru bertanya kepada murid ketika masuk kelas, apakah kamu nggak melihat ini lantai kotor? Itu bukan jawaban. Melihat, tidak melihat, tapi yaitu perintah untuk dibersihkan. Jadi sindiran. Ini pertanyaan yang sebetulnya adalah tidak perlu dijawab, tapi perintah dengan makna sindiran. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, sebetulnya adalah kita itu banyak mendustakan, banyak lupa terhadap nikmat Allah. Salah satunya apa? Yaitu berkaitan makanan dan makan. Poin-poin yang mungkin akan dibahas pada subuh ini tidak akan terlalu banyak. Yang pertama adalah bersyukur atas nikmat apa yang kita dapatkan berupa makanan. Apa rasa syukur kita? Yang pertama kita mengucapkan alhamdulillah. Tidak jarang ya, ada yang tidak bersyukur, mencela makanan, bahkan baik banyak ataupun sedikit yang dicela. Bagaimana adabnya ketika kita tidak suka, kita tinggalkan saja. Misalnya ya, kita ada makanan, saya yang tidak suka, pasti Bapak juga ada yang tidak suka. Kalau saya yang berkaitan dengan yang bau-bau itu nggak suka, tinggalkan saja, tidak perlu dicela, tidak usah diambil, tidak usah dimakan. Ini yang perlu kita kritisi.
banyak sebetulnya. Yang kedua, ya, pokoknya yang ditinggalkan saja sekarang yang umat Islam meninggalkan, yaitu poin berikutnya menyisakan makanan. Jadi banyak sebetulnya poinnya, tapi yang saya kritisi yang umat Islam ini sudah menganggap remeh. Kalau mohon maaf saya suka mengamati ya, yang suka dihajatan ya ke prasmanan. Kan kalau prasmanan yang ngambil kita sendiri, ya artinya disesuaikan dengan perut kita sendiri, yang mana kita suka, kecuali makanannya basi. Yang mana tidak suka dan tahu perut kita itu kira-kira udah kenyang ini. Mohon maaf ini ya. Saya sering melihat di prasmanan, di undangan-undangan hajatan, nasi itu tidak dihabiskan. Kemudian makannya juga berdiri, nggak tahu bismillah atau enggak. Ini poin yang kedua. Nah, jadi yang pertama, terkadang kita lupa mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ini kenikmatan, karena masih banyak orang yang belum makan. Ini saya ulang-ulang, bukan berarti sok-sokan gitu, saya ulang-ulang karena bagian dari mendidik anak, ya, yaitu dalam hal makanan. Ya karena terus terang kadang suka ada, kadang suka enggak. Makanya saya selalu mengatakan, coba sini lihat di YouTube. Ini ada orang anak Palestina sampai 2 hari nggak makan. Ayo habiskan, Cek. Ayo habiskan. Jangan mencela kok cuma segini. Ya, ini ada yang mau makan lapar. Coba perhatikan. Ini nikmat ini dari Allah. Kita makannya bisa senderan, nyantai. Maka yang kedua, poin penting adab makan itu habiskan. Kecuali memang basi gitu ya. Yang saya aneh itu tidak dihabiskan. Kan surahnya itu apa sampai di bukan di ini ya, dijilat itu dalam arti memang tidak boleh bersisa. Kecuali tadi makanannya memang basi. Tidak enak. Tuh, lain lagi, lain cerita. Itu poin yang kedua. Jadi adab. Kemudian yang sering dilupakan oleh kaum muslimin itu adalah makan itu terlalu kenyang. Kemerkaan mungkin itu ya kalau sekarang. Ya mungkin kita pernah merasakan waktu kecil ya. Saya ini mas saya. Kalau anak kecil nggak jadi masalah ya. Hanya anak kecil. Kalau puasa itu kan wah kumpulin semua ya di meja makan, dari mulai makanan yang ringan sampai yang berat. Karena apa? Lapar mata itu ya biasanya gitu. Lihat ini ya, mau lihat ini. Nah, itu kan kelakuan anak-anak. Jadi makanlah ketika lapar. Ini terkadang ini juga disepelekan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini ada. Jadi sekarang kita malah mengikuti peraturan-peraturan yang aneh. Ya, peraturan yang aneh hari ini yaitu apa? Lihat sekarang ada mukbang ya, mukbang apa namanya itu ya. Yang suka vlogger-vlogger ya mereview makanan ya, kemudian dalam jumbo ya. Ini sudah mengajak kepada umat Islam untuk makan seperti kesetanan gitu ya. Padahal kalau secara hitung-hitungan nggak mungkin kita muat ya, dengan jumlah banyak seperti itu. Ya. Itu kan hanya untuk mendapatkan rating citra itu, dan sebagainya. Jadi poin yang ketiga, makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini sering dilupakan. Ya. Kalau sudah kenyang ya sudah, ya kita tidak perlu memaksakan diri. Jadi salah satu bukti bahwa kita tidak mendustakan nikmat Allah itu bersyukur terhadap makanan dengan memperhatikan adab-adabnya. Ini dalil umum memang ya. Masih banyak aktivitas yang memang harus kita syukuri selain makanan. Poin yang terakhir mungkin ya, yang sering dilupakan oleh umat Islam dalam hal
adab makanan dan makan gitu ya, yaitu selain mencela ya, tadi sudah mencela, kemudian tidak menghabiskan. Terkadang kita itu tidak ingat kepada saudara kita ya. Makanya ketika kita mempunyai makanan, sampai hadis Nabi itu mungkin Bapak-bapak sering mendengar, banyakkan kuahnya. Sebenarnya poinnya saya katakan banyak, tapi ini yang terkadang dilematis. Kehidupan kita itu sudah individualistis ya, memikirkan perutnya sendiri. Padahal kalau misalnya kita tidak suka dan memang makanan tidak basi, jangan langsung dibuang. Perhatikan, kalau dalam jumlah banyak ya silahkan kita memberi. Maksudnya banyakkan kuahnya itu bukan ngasih tetangga kasih kuahnya doang gitu ya, dengan bukurnya gitu ya. Artinya dalam hal makanan dan adab makan itu, bagaimana Rasulullah itu kalau punya makanan itu pasti mengundang. Kalau ada kelebihan itu mengundang saudaranya, ya, mengundang. Artinya apa? Di sini ada kepedulian, ya, kepedulian kepada sesama, memikirkan kepada sesama. Barangkali ya, di sekeliling kita, di sekitar kita memang ada yang belum makan. Ya. Apalagi bulan Ramadan ini salah satu pelajaran mendidik kita yaitu untuk peduli sesama. Bagaimana rasa lapar itu harusnya menumbuhkan rasa empati dan simpati. Nih, begini rasanya lapar, berarti ada orang yang memang lapar beneran. Kalau kita disengaja dari mulai subuh sampai maghrib ya disengaja, nanti maghrib juga insya Allah ada. Tapi ada orang yang lapar memang bukan disengaja. Setiap harinya begitu, ya. Setiap harinya begitu, perutnya keroncongan lapar, bukan berarti dia hebat, bukan. Wah, nggak makan. Apa yang mau dimakan? Nggak ada. Ya. Ini penting kita perhatikan. Satu lagi saja, ya, yaitu adab makan itu adalah mengambil yang terdekat, ya, mengambil yang terdekat dengan kita. Ini apa maknanya? Artinya kita itu tidak serakah, kemudian kita juga memikirkan yang lain, kemudian kita juga diajarkan sopan santun. Jadi kita tidak perlu belajar kepada barat ya, makan yang apa, table manner apa istilahnya gitu ya, yang penuh etika katanya. Kita itu punya etika sendiri, punya adab makan sendiri ya, ada tata caranya berdoa segala macam ya. Makanya ketika kita ingin mengambil makanan yang ngerongkong, punten itu di sini gitu ya. Jadi jangan sampai ada makanan dirongkongin ya. Ya. Jadi ada makanan, ini tata cara ini. Makanan kita pengen yang itu. Ya. Maka punten ambilin yang itu. Jadi kita mengambil yang terdekat dengan kita. Menunjukkan bahwa kita itu tidak serakah, tahawuk lah bahasa Sundanya gitu ya. Jadi memikirkan yang lain juga. Nah, jadi itulah mungkin dari sekian banyak ya, bagaimana hal-hal yang sepele ya, yang terkadang umat Islam meninggalkannya. Berdiri ya. Kalau kita lihat anak-anak nih, ya sedikit lagi banyak sebenarnya, tapi ingin saya sampaikan yang sering dilupakan ya, saya masih teringatnya. Satu lagi. Membiasakan anak itu makan duduk. Ini mohon maaf, masih banyak, justru jadi kebiasaan. Namun sebetulnya ngameng naon itu nggak baik pak, nyuapan, anaknya itu saya nggak dibiasakan, mohon maaf. Ya. Anak saya nggak pernah disuapin main, karena susah kan, berembang anaknya lari sana. Nggak boleh, duduk makan mah, ya makan itu duduk. Karena keluarga saya banyak, pasti makan itu selalu bareng gitu. Duduk ya, mau disuapin duduk. Ya. Jangan kelompok masih kecil ini, itu menjadi habit. Menjadi nanti kebiasaan. Udah gede itu makan biasa, makan berdiri. Apalagi kalau ada pesta standing party ya.
hindari itu Pak. Ya. Pokoknya kita mah diuk gitu ya. Karena saya juga pengalaman demikian, ini mana meja. Suatu ketika saya pernah ke hotel bintang 5, makan siangnya kan itu ada macam-macam ya. Ya gaya orang barat lah. Eh, saya dari kampung ya. Makanya itu kan macam-macam ya. Nanti ada makanan pembuka, macam-macam ya Pak Diki yang pasti ngerti lah. Yang menak-menak gitu. Kalau saya mah ada makan, nggak ada makan pembuka penutup gitu. Ada dessertnya, ada macamnya. Suatu ketika makan siang, pembuka pada berdiri, waduh. Saya emang nggak usah membuka, cari aja yang duduk. Jadi makan itu nggak boleh berdiri. Kemudian apa? Tidak boleh menggunakan tangan kiri. Bala-bala dengan ini dua-duanya gitu ya. Mending satu ini nanti pindahin sini. Gitu ya. Ini adab makan ya. Adab makan. Jadi seperti itu, masih banyak ya adab-adab makan yang umat Islam walaupun ini sepele tapi sudah meninggalkan. Padahal itu adalah banyak sekali sunnah dan keberkahan. Sunnah dan keberkahan. Ini akan memberikan apa selain keberkahan, pahala ketika kita mengikuti sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, jadi itu poin-poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sekarang merubah ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak diajarkan oleh Islam. Kita tidak perlu berkiblat kepada barat ya. Makan gini ya, pegang pisaunya di mana ini, makan mah tetap aja kanan udah gitu aja. Kita punya aturan sendiri ya. Silakan mau pakai sendok boleh, yang penting ketika masuk ke mulut kita adalah tangan kanan ya. Tangan kanan. Itulah mungkin beberapa adab makan, walaupun kelihatannya sepele, ternyata kaum muslimin itu banyak sekali meninggalkan. Yang pertama tadi, terkadang kita mencela makanan, apa ini? Kalau nggak suka tinggalkan. Kemudian tadi tidak menghabiskan. Ya, mohon maaf, ini harus dihabiskan ya makanan itu. Kalau yang udah ada di piring kita tuh habiskan. Kemudian tidak berdiri ya, tidak dengan tangan kiri, kita harus berdoa dulu ya, mengambil yang terdekat. Itulah beberapa poin adab makan yang saya rasa cukup penting yang kaum muslimin menganggap remeh, bahkan sudah meninggalkan ya, adab-adab makan tersebut. Maka kita tanamkan kepada anak kita ya, bagaimana kita mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa makanan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.